Happy New Year guys. Happy New Year. Well, berhubung kita udah Happy New Year, udah di 2023, mari kita merefleksi apa yang pernah kita rasakan. Oke, yang pertama 2022 kita nih. Apa sih hal yang membuat kalian paling bahagia di 2022? Momen liburan. Oke, that's good, momen liburan. Link. Aswan, hal yang membuat kamu paling bahagia di 2022? BTW sumpah mengupload kah dari 2022 sampai 2023? Nggak kelar-kelar uploadan gua gara-gara jaringan jelek. I met with my mother. Mama aku datang. Setelah? Setelah 3 tahun. Wow. Wow, congratulations for that. Nah, kalau aku sendiri untuk paling bahagia itu karena finally selesai kuliahnya, sebenarnya sih selesai kuliah 2021. Cuman karena aku tolol kan ya, nunda-nunda wisuda dan lain sebagainya, jadi wisudanya itu 2022. Dan kenapa aku paling bahagia sebenarnya wisuda ya? Udahlah wisuda gitu, tapi bahagianya karena bapak aku kan meninggal di Maret. Aku wisuda Januari. Jadi seenggaknya bapak aku lihat aku pakai toga. Itu sih. Seandainya aku ini lagi apa? Tunda lagi mungkin bapakku nggak lihat aku gitu. Nah, setelah bahagia, kita ke marah, emosi marah nih. Ada nggak sih yang pernah ngebuat kalian marah besar di 2022? Oh yang Tanda-tanda apa ini? tanda-tanda apa nih 2023 di blutuk dar. Nah, dari siapa dulu nih yang mau marah? Entah marah sama diri sendiri, Iya. tapi lebih ke diri sendiri ya, karena kita ini mau mengekspresikan emosi kita buang segala emosi, bukan buang ya, kayak mengempaskan semua emosi sehingga kita memulai baru di 2023. Melepaskan emosi ini bukan berarti kita melupakan segala kenangan ya, tapi ini demi kesehatan jiwa dan raga kita. Asik. Siapa dulu? Aswan, aku, Nasma, Aswan. Oke, Aswan dulu. Kalau Kita sambil makan ya guys. kemarahan. Ya, Bismillah. kayaknya marah ke diri sendiri sih. Karena apa tuh? Karena saat ini masih bergantung ke orang tua masalah biaya hidup. Dan alhamdulillah sampai bulan Agustus baru bisa mulai sedikit lepas. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang Masih tetap ya, Masih tetap. dikit-dikit lah. Nggak apa-apa sih, it's okay. Kita nggak boleh ini ya, menurut aku ya. Kita nggak boleh kayak terlalu ngelihat orang lain, mungkin karena kita sama kayak aku kan, kayak sering ngelihat kok orang udah gini di usia gini, sementara kita masih gini-gini aja ya. Terkadang itu yang buat kita, but it's okay. Wow, Tanda apa ini? tanda-tanda apa ini 2023 kita astaga. Nah, Wow. Nasma sekarang, Yang bikin marah apa hal yang ya? membuat kamu marah? Bikin marah itu mungkin karena di tahun ini agak entah kenapa tiba-tiba kayak setiap pekerjaan itu kayak lemot. Oke, lemot. Lambat ya. Jadi kayak Nah, hampir sama sih, kayak marah sama diri sendiri yang dulunya apa-apa yang dikerja itu cepat. Sekarang malah kayak aduh nanti dulu kerjanya. Jadi apa-apa itu kayak lambat selesainya semua gitu. Jadi kayak I don't know what happened to me. Cuman kayak sedang merasa tidak ingin melakukan apa-apa, jadi antara Oke. ingin mengerjakan dan tidak, jadi ya ujung-ujungnya antara selesai dan nggak selesai ya. Ini antara lemot dan mager ya, collab gitu. Wow. Tapi iya sih. Nah, sama kayak aku juga gitu, kayak kadang mager, kadang gini.
Tapi kalau bagi aku sendiri, yang ngebuat aku marah sama diri aku sendiri karena di tahun ini aku benar-benar ngerasa nggak bisa ngebantu banyak orang gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan kakak aku ya. Jadi kadang kalau misalnya dia butuh bantuan, terus aku nggak bisa bantu, itu kayak ngerasa kayak kok nggak guna banget jadi saudara gitu. Itu sih yang paling membuat aku marah. Selanjutnya emosi sedih. Oh, Siapa nih yang mau dulu? Aduh, aku bingung ya. ngomong dulu mungkin. Saya? Oke. Emosi sedih yang paling sedih ya pada saat momen dimana bapakku meninggal ya. Tentunya kalian juga datang. Tapi di situ sedih nggak sih? Iya, enggak ya. Kayak aku mencoba damai dengan diri sendiri di pokoknya hari dimana bapak aku meninggal, ya udah aku harus mencoba untuk damai dengan diri aku sendiri. Jujur aja kesedihan terberat itu ya pada saat itu di bulan Maret bapak aku udah nggak ada dan menyisakan aku dengan kakak-kakakku. Karena kan you know my mother juga udah pass away udah lama dari 2017, so di 2022 ini ya this is me tanpa kedua orang tua gitu. Harus benar-benar mandiri yang awalnya ya aku mikir aku mandiri gitu. Aku selalu mikir kalau apalagi di Makassar kan aku udah 8 tahun di Makassar. Walaupun dekat Makassar Maros, tapi 8 tahun di Makassar jarang pulang ke Maros. Aku selalu mikir, wah aku udah mandiri gitu. Tapi pas bapak udah meninggal, itu benar-benar kerasa, oh ternyata nggak semandiri itu. I need a figure gitu. Aku tetap butuh seorang figur walaupun usiaku 25 tahun. Karena kadang ada orang berpikir usia 25 tahun ya udah kita harus mandiri, udah ini, udah itu. Tapi pada faktanya kenyataan kalau di diri aku sendiri 25 tahun belum bisa gitu kehilangan sosok figur, tapi ya udah mau gimana lagi, udah takdir. So, aku benar-benar harus berjuang dan lebih mandiri lagi dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya siapa yang sedih? Oke, kayaknya saya deh. Oke. Kalau saya sih masih refleks dari tentang amarah saya. Saya sedih sih karena sometimes kayak mamaku minta sesuatu, bilang minta ini dong. Kayak kadang saya bilang saya belum punya apa-apa dan saya belum bisa ngasih apa-apa gitu. Tapi my mother is okay sih, tapi apa sih? Dia minta tapi kalau saya nggak bisa wujudkan, dia bilang it's okay, nggak apa-apa, nanti pasti akan terkabulkan. Tapi ya itu Namanya anak ya, Iya. kayak ngerasa gitu. Mungkin orang tua tidak pernah bilang, tapi harapannya itu Yes. kayak berasa berat di sini. Yes. Pundak berat. Sangat berat. Even saya pun yang kayak orang tua udah nggak ada, tapi tetap ngerasa bahwasanya pundak itu berat. Ada banyak hal yang harus kita pikul. Kalau Nasma? saya yang bikin sedih kemarin itu sampai lupa ulang tahun mama. Karena waktu itu memang kayak berturut-turut kesibukan di sekolah, kesibukan di bikin konten juga kemarin. Jadi kayak benar-benar lupa dan benar-benar yang kayak aduh gitu. Kok bisa sampai lupa, padahal sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum itu selalu, walaupun kayak di keluarga itu tidak pernah merayakan ulang tahun, tapi bagi saya sendiri itu kayak apa ya, di hari itu selalu ingin memberi aja sih. Jadi kayak selalu menabung memang, jadi kayak apapun itu aku selalu beliin mama sesuatu, entah kue, tas, apapun itu. Tapi waktu itu kayak betul-betul sedih karena betul kayak lupa. Kenapa bisa sesibuk itu jadi sadar sampai lupa gitu. Walaupun mama tidak pernah ngomong yang minta apa atau kayak nuntut atau apapun itu, tapi kayak
ya itu tadi kayak harapan-harapannya tuh kayak tidak tercapai dari anak-anak sebelumnya, kayak berasa berat itu gitu. Apalagi kalau saya tuh ngerasa kayak generasi kita tuh, di generasi kita masih termasuk milenial nggak sih? Masih kan ya? Kita sebagai generasi milenial tuh ngerasa bahwa hal-hal seperti ini kayak keep in touch dengan kedua orang tua itu adalah suatu hal yang penting gitu. Berbeda dengan mungkin generasi sebelumnya yang kadang bahkan nggak ngerayain ulang tahun orang tua dan lain sebagainya, bener nggak sih? Kayak entah di luaran sana atau entah di keluarga kalian, tapi beberapa hal di keluarga saya, mungkin di keluarganya Aswan pun mungkin gitu, di keluarganya Nasma ya, kita bertiga lah, kita ngomongin circle ini ya, bukan circle luar. Terkadang tuh kita nggak tahu kayak kakak-kakak kita tuh nggak peduli kayak ulang tahun keluarga, ulang tahun diri sendiri, kayak ya udah. Tapi di generasi kita bertiga itu kayak hal sesuatu itu momen gitu, momen penting. Sehingga kalau misalnya salah dikit, kurang dikit, kita ngerasa kayak kenapa sih bisa lupa, kenapa sih bisa A, kenapa bisa B gitu. Iya, di keluarga aku sendiri saya yang pertama mulai sih yang merayakan ulang tahun kayak gitu. Bukan merayakan sih, tapi kayak lebih apa ya, mengingat hari lahir orang tua, terus ngasih sesuatu yang bisa bikin dia bahagia, walaupun kayak pemberiannya tuh nggak besar tapi bikin mereka bahagia kan, bikin senang kita juga. Apa pencapaian terbesarmu di 2022? Akhirnya ke psikolog. Yes. Akhirnya ke psikolog. Pencapaian terbesar Nasma adalah akhirnya dia ke psikolog. Karena kenapa kamu bisa ke psikolog? Karena lihat aku kan, aku berhasil di psikolog ya. Jadi ke psikolog, lebih baik lu ke psikolog daripada self diagnosis, sahabat. Yes. Teman-teman yang gila. Teman-teman yang mental breakdance, silakan. Aswan? Ya, tahun 2022 banyak breakdance-nya ya. Kalau Aswan sendiri? Saya rasa sih banyak yang down sih, kayak lihat orang lain sukses, lihat orang lain kerja, dan saya belum kerja. Nah, saya dapat kerjaan pada bulan Agustus kemarin. Dan itu pun rezeki langsung datang bertubi-tubi, apa ya, bersamaan. BTW, baru Kak sadar. Nakasih ke hati sama Ampela masnya. Oh. Terima kasih Mas nasi goreng. Sebenarnya ini nasi goreng tidak pakai hati sama Ampela. Tapi tadi kubujuk masnya bilang, Mas mau ke hati sama Ampela. Damin bilang masnya tidak bisa. Kalau mau pakai hati Ampela beda lagi. Dia bilang jangan pakai yang lain Mas, hati Ampela pokoknya. Pada akhirnya anak kasih Kak Kodong. Terima kasih Mas. Kayak apa aja pencapaianku? Itu tadi momen berhasil noh sebelum 2023. Oh iya. Akhirnya gua berhasil. Terima kasih Tuhan. Ya, di akhir tahun. Beberapa menit sebelum pergantian tahun. Terima kasih. Oh. Bertahan hidup. Asik. Sudah berapa kali saya mau bunuh diri, sahabat dia? Anda melihat sendiri. Yes. Sudah pernah lihat bagaimana? Mau direka ulang di sini? Temanku bunuh diri. Oh iya. Sesuatu sekali. Setelah kenal Nasma di 2000 berapa kok ke Cina? Karena pas kok ke Cina berapa kita? 2017, Aswan 2018. Tapi kemarin ketemu 2020 kayaknya ya, Yes. lomba. Jadi 17, 18 dan ketemu di 2020 dan kita kembali akrab dan benar-benar apa ya? Bukan teman sih, bukan sahabat ya. Kita cuma teman, bukan sahabat ya. Apa sih? Di 2022 Udah satu. Oh, 2021 ya? Oh, 2021 di. Iya. Oh iya. Kita mulai di 2021 dan benar-benar saling tahu satu sama lain di 2022. Dan to be honest, kita rindu kamu Fauzan. Love you. Semangat. Well.
habis ngebahas 2022 segala emosi yang ada. Betul, gue minum dulu dah. Sekarang kita akan bahas terkait 2023 yang dimulai dari hari ini. Nah, ini hari pertama di 2023. Disambut dengan hujan. Yes, disambut dengan hujan, kilat, guntur. Nah, kira-kira kalian berdua, kita bertiga deh, ada nggak sih hal yang kita harapin bisa banget kita wujudkan di tahun 2023 ini? Apa hal yang benar-benar I need to do that gitu? Yang lain, resolusi yang lain, it's okay, nggak masalah, nggak selesai. Tapi satu hal ini perlu. Ada nggak? Kalau saya ada. Apa tuh? Umroh bareng mama. Umroh bareng orang tua, amin. Amin. Semoga doanya, semoga apapun yang kamu harapin bisa terwujud ya. Amin. Apalagi ini hal baik gitu, umroh dengan orang tua. Iya. Kalau Aswan? Tabungannya tinggal dikit lagi. Amin. Kenapa? Bismillah, bisa yuk, bisa yuk. Bisa ya. Kalau saya sih yang tadi apapun yang orang tua minta, karena it's only her gitu kan. Yes. Cuma sama saya yang ada. Kalau apapun yang dia minta ke saya bisa gitu langsung mewujudkan. Amin. Amin. Tak perlu mikir apa-apa lagi. Oke. Gak perlu mikir harga. Yes. Iya, betul. Yes, gua berharap banget di tahun 2023 itu ya. Mau itu, oke, ayo yuk gas. Money. Zet, money. Gue out of kan deh dari lagi. Nah, kalau saya pribadi pengennya di 2023 ini Nikah. jujur 2022 aja gue udah pengen nikah banget, tapi lambat laun gue sadar diri kayaknya ya, kayak apakah nikah adalah keputusan yang tepat gitu loh. Kayak awalnya gue pengen banget nikah karena I think gue cukup, umurnya cukup ceritanya gitu kan, but suddenly I realize like kayaknya untuk kesiapan mental, finansial, terus yang lainnya banyak hal yang harus diperhatikan, not only usia. Karena kalau bisa dibilang usia ya kita semua mungkin udah bisa ya. Bisa. Tapi untuk mental, finansial dan lain sebagainya, yes. Jangan sampai gua nikah padahal dulu gua pengen banget nikah, tapi gua tiba-tiba ada satu momen, intinya gua ngerasa kayak yakin gak sih kalau gua nikah gua bisa nggak sih nafkahin dia? Kalau gua nikah bisa nggak sih gua bahagia bareng dia gitu? Itu yang jadi masalah. Jadi gua mutusin di 2023 gua pengen jadi orang kaya. Yes. Apapun caranya gue bakal nyari duit yang banyak 2023. Gua Nyepet. yes. Gua nggak boleh malas-malesan lagi. Gua bakal ngambil segala macam resiko yang ada selama itu memungkinkan. Gua bakal gas karena gua rasa di 2022 ini banyak peluang yang gua nggak ambil gara-gara gua takut. Banyak hal yang ngebuat gua kayak mikir bisa nggak ya, padahal orang-orang mikir gua bisa gitu. Sama. Jadi di 2023 gua pengen lebih berani ngambil resiko itu apapun, dan gua harus bisa nerima segala apa yang terjadi ke depannya, konsekuensinya. Mungkin itu sih dari gua. Dan oh ya, terkait ngejurnal, kalian ngejurnal nggak sih tiap tahun? Ngejurnal tahun 2020. 2020. Ngejurnal tuh kayak wishlist lah atau apa gitu, pernah nggak? Saya nulis. Always. Iya. Always. Oke. Kalau saya 2022 kayaknya enggak, tapi 2021 iya. 2023 maybe after this gua bakal ngejurnal, gua bakal nulis karena jujur ya, dulu tuh aku mikirnya gini, aku pernah dengar, aku kan gampang kehasut ya. Gampang banget kehasut. Jadi dulu aku pernah dengar salah satu podcast, dia bilang gini, gua nggak ngejurnal
karena gue nggak mau punya sekat gitu. Gue takut gue sebenarnya bisa melampaui hal tersebut, tapi gue sekat dengan pencapaian ini toh yang pengen gue miliki gitu. Iya. Tapi pada akhirnya ketika gua nggak ngejurnal, gua nggak punya goals, gua nggak punya tujuan, gua malah terombang-ambing. Kalian lihat kan 2022 gua kayak gimana gitu. Jadi kayaknya 2023 gua bakal ngeset goals lagi. 2023 gua bakal aku bakal lebih ngejurnal lagi, nulis lagi wishlist aku. Sama. Nasma sama. Balik ngejurnal lagi. Tetap mulai lagi. Oke, kita mulai satu-satu. Well, mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan. Ini berapa sih? 20 menitan. Mantap. Sana juga 20 menit. Oke, mungkin itu aja, dan satu kali lagi kita sebut selamat tahun baru ya. Tuh, 2, 3. Selamat tahun baru. Oke, mari kita makan. Mari kita makan. Mari kita makan. Ternyata